Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini merupakan materi pertama ya pada mata kuliah biologi sel dan molekuler, ya ini kurikulum baru di Universitas Bakti Kencana. Ini terkait tentang struktur sel. Mungkin ini tidak asing lagi terkait tentang sel ya, strukturnya seperti apa. Yuk kita lihat materinya seperti apa ya. Baik, di sini ada gambaran terkait tentang gambar apa itu? Ya, itu gambar sel ya. Di dalam sel itu ada bagian-bagian ya, yang kalau digambarkan di sini semuanya tersenyum. Ya, apa itu? Masih ingat bagian sel yang terlihat tersenyum itu apa? Itu namanya? Ya, nanti kita lihat ya itu istilahnya apa. Oke. Sebelum membahas tentang bagian-bagian sel, ya di sini yang perlu kita ingat apa itu sebenarnya sel, ya. Oke, sel itu apa gitu, ya. Jadi sel ini merupakan struktur terkecil yang menyusun makhluk hidup. Jadi kalau kita manusia, ya struktur terkecil yang menyusun tubuh kita sebagai manusia itu kita namakan sel, ya seperti itu. Nah, makhluk hidup sendiri ya. Contohnya di sini kita manusia yang sebelah kiri, tengah itu tumbuhan ya yang digambarkan kaktus, kemudian ada hewan yang kecil-kecil di bawah itu ada jamur, yang tengah itu ada amuba. Amuba itu golongan protozoa ya kalau kalian ingat. Kemudian yang sebelah kirinya itu ada bakteri. Nah, makhluk hidup ya, ini contoh-contoh makhluk hidup ya yang mewakili makhluk hidup. Ini unit terkecil yang menyusun semua makhluk hidup ini yang disebut dengan sel ya, seperti itu. Nah, sel berdasarkan penyusun makhluk hidup itu digolongkan menjadi dua bagian ya. Oke, itu ada yang sebelah kiri ya yang saya lingkarin di situ. Di situ terdiri dari manusia, kemudian tumbuhan, kemudian hewan dan jamur ya. Ini kita namakan dengan istilah multiseluler ya. Kayak ada istilah multi. Artinya apa di sini? Jadi makhluk hidup yang dilingkari di sebelah kiri ini, contohnya manusia, ini tersusun atas banyak sel. Jadi multi itu artinya banyak ya, banyak sel. Oke, sedangkan yang di sebelah kanan yang dilingkari itu yang tersisa itu ada bakteri. Contohnya, kemudian ada protozoa yang diwakili oleh amuba ya. Ini lawannya multi ya. Kalau multi itu banyak, berarti kalau yang satu itu kita sebut dengan uniseluler ya. Jadi uniseluler itu makhluk hidup yang tersusun atas satu sel saja. Jadi bakteri hanya satu sel itu disebut dengan makhluk hidup. Amuba yang perwakilan protozoa dia hanya satu sel saja, itu dia udah disebut dengan makhluk hidup ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat sel berdasarkan ada atau tidaknya membran inti sel ya. Mungkin kalian ingat yang disebut dengan inti sel itu istilah lainnya nukleus. Jadi di sini ada atau tidaknya membran nukleus. Sama seperti tadi, ini dikategorikan ada dua ya. Yang di sebelah kiri ini yang banyak, ini ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ada golongan fungi atau jamur, kemudian ada protozoa yang diwakili oleh amuba. Ini merupakan golongan eukariotik atau eukariotik. Apa yang dimaksud dengan eukariotik atau eukariotik? Eukariotik atau eukariotik itu ini merupakan makhluk hidup yang mempunyai membran inti sel. Jadi makhluk hidup yang mempunyai membran inti sel. Jadi nanti sel-sel yang ada di dalam makhluk hidup yang sebelah kiri ini nanti ada istilah nukleus atau ada istilah inti selnya ya, seperti itu. Nah, yang sedangkan yang di sebelah kanan ya, yang tersisa bakteri. Sebenarnya bakteri ada temennya, dia ada golongan yang namanya monera ya. Jadi ada bakteri, ada ganggangnya tapi bukan ganggang hijau, ganggang coklat, tapi di sini ada disebutnya ganggang hijau biru
ya, cyanobacteria, ganggang hijau biru yang hidupnya ini habitatnya di laut ya. Jadi bakteri dan ganggang hijau biru ini lawan eukariotik, dia dikategorikan disebut prokariotik ya. Kalau eukariotik itu mempunyai membran inti sel, sedangkan prokariotik itu tidak memiliki membran inti sel. Jadi contohnya di bakteri nanti tidak kita kenal dengan istilah atau ada organel yang namanya nukleus atau inti sel, tidak ada ya. Oke, sedangkan tadi di eukariotik itu ada nanti istilahnya nukleus. Baik, ini tingkatan sel. Jadi kalau misalnya yang sebelah kiri sel ya, jadi sel itu dalam makhluk hidup ini merupakan tingkatan yang paling sederhana. Jika sel itu bergabung dengan sel 1, sel 2, sel 3, sel 4 ya, sehingga dia memiliki fungsi tertentu ya. Jadi kumpulan sel yang memiliki fungsi tertentu itu kita sebut dengan jaringan ya. Contohnya kalau misalnya di tumbuhan ya, di tumbuhan itu ada yang namanya sel parenkim ya. Kemudian sel parenkim itu dia berkumpul, sel parenkim 1, 2, 3 dan seterusnya, dia membentuk yang disebut dengan jaringan parenkim ya. Atau kita di manusia, contohnya di kulit kita ya, itu ada yang terdiri dari jaringan-jaringan juga ya, kulit kita ya. Ada yang namanya misalnya lapisan paling atas jaringan epidermis ya. Nah di kulit kita jaringan epidermis itu ya, kalau kita pretelin satu-satu selnya itu disebut dengan sel epidermis ya, seperti itu. Jadi kumpulan dari sel yang memiliki fungsi tertentu itu disebut dengan jaringan atau tisu di gambar ini ya. Nah nanti jaringan-jaringan itu ya berkumpul juga ya, memiliki fungsi tertentu juga, itu yang kita sebut dengan organ. Contoh kalau di tumbuhan ya, tadi kita mengenal ada jaringan parenkim, ada temennya kolenkim, ada temennya lain sklerenkim. Dia membentuk misalnya organ batang, misalnya dia membentuk organ daun, dia membentuk organ akar, misalnya seperti itu. Di tubuh kita sama kayak tadi kulit, misalnya ada jaringan yang paling atas tadi jaringan epidermis, bagian bawahnya endodermis, misalnya ada jaringan-jaringan yang lainnya di kulit ya, dia membentuk organ yang namanya organ kulit ya, seperti itu ya. Oke, nah organ itu akan berkumpul juga ya, kumpulan dari organ membentuk fungsi tertentu, itu disebut dengan sistem organ ya. Jadi ada yang disebut dengan sistem organ. Contoh tadi di tumbuhan, kalau di tumbuhan misalnya ada sistem organnya namanya respirasi atau pernapasan. Di tumbuhan respirasi itu melibatkan organ apa saja? Ada akar, ada bintil akar misalnya, ada batang ya, di situ ada lentisel, kemudian ada daun, di situ ada yang namanya stoma atau stomata ya, banyaknya. Oke, itu disebut dengan sistem organ respirasi atau pernafasan. Tubuh kita juga sama, manusia. Misalnya di dalam tubuh kita ada sistem organnya namanya sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah itu melibatkan beberapa organ atau banyak organ. Apa saja yang organ terlibat di situ? Misalnya itu ada yang namanya jantung, ada yang namanya pembuluh darah ya. Oke, ya seperti itu contohnya. Nah, nanti sistem organ itu akan membentuk suatu organisme ya, contohnya manusia, tumbuhan, hewan, itu disebut dengan organisme. Oke, kalau kita melihat istilah biologi atau biologi sel ya, sebenarnya biologi sel itu dia mempelajari apa? Di sini mempelajari terkait tentang kehidupan yang ada di dalam sel. Tadi kita sekilas melihat ada yang bagian sel yang tersenyum-senyum. Kalau di sini ada juga yang kalau kalian lihat gambar samping kiri ini sel tumbuhan. Itu ada bagian-bagian dalam sel tumbuhan yang punya fungsi tertentu ya. Dia bisa melakukan kehidupan atau roda kehidupan di dalam sel tubuh sel itu sendiri ya, seperti itu.
Nah, bagian dalam sel ya, ada yang kita sebut dengan organel. Ya, jadi organel itu bagian dari sel yang memiliki fungsi tertentu. Ya, itu disebut dengan organel. Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara terkait tentang organel, ya, kemudian kita sudah membahas sebelumnya terkait tentang sel prokariot dan eukariot. Ya, di sini ada gambar prokaryotik sel itu di sebelah kiri, eukaryotik sel itu di sebelah kanan. Ya, coba kalian lihat misalnya apa sebenarnya perbedaan antara prokaryotik sel dan eukaryotik sel. Sebelum kita membahas terkait tentang organel, dari segi ukuran ada bedanya atau tidak antara prokaryotik sel dan eukaryotik sel? Jelas ada ya. Jadi kalau eukaryotik itu ukurannya pasti lebih besar daripada prokaryotik. Tadi contoh prokaryotik apa? Bakteri ya. Nah, bakteri itu ukurannya itu kecil, mikroskopis ya. Jadi ukurannya kecil si sel-sel bakteri ini. Jadi prokaryotik itu ukuran dari segi ukuran sel itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada eukaryotik. Nah, kalau kita lihat dari organel penyusunnya ya. Organel penyusunnya di prokaryotik, kalau kalian lihat di situ itu ada ribosom, ada sitoplasma, ada membran, ada cell wall. Nah, kalau dibandingkan di gambar sebelah kanan eukaryotik, itu yang prokaryotik itu jauh lebih sederhana ya dibandingkan dengan eukaryotik. Jadi eukaryotik itu lebih kompleks. Kita lihat di situ ada nukleus, ada sitoplasma, ada lisosom, ada sentriol dan semuanya. Ya. Jadi dari segi organel, ya penyusun organelnya itu lebih kompleks eukaryotik dibandingkan dengan prokaryotik. Nah, tadi prokaryotik itu ciri khasnya dia tidak memiliki membran inti sel. Terlihat di situ ada yang namanya materi genetik. Kalau di prokaryotik disebutnya nukleoid, ya. Kalian perhatikan itu yang warna ungu, nukleoid. Nah, itu materi genetik yang disebut dengan nukleoid itu adanya tidak di nukleus tapi adanya di sitoplasma. Kalau itu di prokaryotik. Nah, sedangkan yang gambar kanan, eukaryotik sel, namanya materi genetik itu yang utamanya tersimpan di organel yang kita sebut dengan nukleus ya, bagian tengah ya. Itu ada yang namanya nukleus. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang eukaryotik ya, ini nggak jauh-jauh ya. Kita lihat atau kita suka diminta membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi gambar kiri itu sel hewan, animal cell, sedangkan gambar sebelah kanan itu sel tumbuhan ya. Oke. Nah, sel hewan dan sel tumbuhan itu ada bedanya, jelas terlihat ya, bukan hanya warna di sini ya, tapi di sini perbedaannya apa coba? Oke ya, mungkin kalian udah lihat. Jadi kalau sel tumbuhan itu dia itu bentuknya itu kaku ya. Kenapa bentuknya itu kaku ya? Jadi di sini misalnya bentuknya kayak semacam segi 6, kaku kayak begitu, karena di tumbuhan itu dia punya pelindung yang terluar, itu disebut dengan cell wall atau dinding sel ya. Sedangkan di sel hewan sendiri yang sebelah kiri itu dia nggak kaku ya, jadi dia itu irregular in shape, jadi nggak kaku lah gitu ya, karena dia tidak memiliki yang namanya cell wall di situ. Ya, seperti itu. Nah, di situ juga karena kembali di tumbuhan itu yang plant cell yang sebelah kanan dia memiliki cell wall, untuk komunikasi antar selnya mereka punya yang namanya plasmodesmata. Nah, di hewan sendiri dia nggak punya yang namanya plasmodesmata. Jadi celah-celah yang berada di cell wall atau dinding sel nggak punya, karena di hewan nggak punya cell wall. Jadi untuk komunikasi antar selnya mereka cukup lewat membran sel kalau itu di animal cell, sedangkan di tumbuhan itu lewat plasmodesmata ya, seperti itu. Nah, bedanya yang lain apa? Di tumbuhan ya, ini khas nih, misalnya di sini digambarkan dengan warna hijau ya, karena tumbuhan itu punya zat hijau daun yang disebut dengan klorofil.
ya. Organel apa yang memproduksi klorofil? Itu namanya kloroplas. Di situ ada organel ya yang kayak umpak warna hijau ya, ada 3. Kalau di gambar yang sebelah kanan itu disebut dengan kloroplas. Fungsinya apa? Di situ untuk tempat terjadinya proses fotosintesis. Jadi tumbuhan itu merupakan makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri ya, dengan peristiwa yang namanya fotosintesis. Hasilnya berupa karbohidrat ya, kalau kalian ingat. Oke, nah sedangkan sel hewan ini tidak memiliki kloroplas ya, karena dia tidak bisa membuat makanannya sendiri ya, seperti itu. Oke, nah kemudian bedanya apa lagi? Di sini ada yang namanya vakuola ya. Nah vakuola dua-duanya ada digambarkan di gambar ini, tapi ya perbedaannya itu dari segi ukuran ya. Kalau di hewan vakuola, kalaupun misalnya mereka punya vakuola itu ukurannya kecil ya, tapi tidak semua hewan punya vakuola ya. Nah sedangkan di tumbuhan itu memiliki vakuola ukurannya lebih besar daripada sel hewan, atau bahkan ada yang dominan besar ya, yang menyelimuti sitoplasma dari sel tumbuhan. Ya, apa fungsi vakuola di sini? Fungsi vakuola di sini khususnya kalau dibahas di tumbuhan itu sebagai penyimpan cadangan makanan, ya. Jadi penyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian apa lagi? Di sini ada juga yang keduanya dituliskan juga yang namanya lisosom. Ya. Tapi di beberapa referensi lisosom itu hanya dimiliki oleh sel hewan. Tapi ada beberapa sel tumbuhan juga ternyata punya lisosom di referensi yang lain, ya. Nah, lisosom sendiri ini ya yang biasa digambarkan misalnya ada di sel hewan. Jadi semuanya sel hewan punya lisosom, sedangkan sel tumbuhan itu ada catatannya gitu ya. Nah, di sel hewan ini lisosom itu fungsinya untuk sekresi sel ya. Jadi pencernaan dalam sel. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada apa lagi di sini? Ada yang namanya sentriol kalau itu di sel hewan ya. Sentriol. Sel tumbuhan tidak punya yang namanya sentriol. Apa fungsi sentriol di sini? Ya, yang hanya dimiliki oleh sel hewan, ini fungsinya untuk pembelahan sel. Yang kita kenal dengan istilahnya, misalnya kita belajar pembelahan sel itu mitosis dan meiosis, ya. Nah, melibatkan organel yang namanya sentriol. Oke, nah sedangkan di hewan, yang hanya ada di hewan dan di tumbuhan nggak ada, itu ada yang namanya bulu-bulu halus yang disebut dengan silia. Ya, silia itu hanya ada di hewan, sedangkan di tumbuhan itu nggak ada yang namanya silia, ya seperti itu. Oke, jadi ini ya kurang lebih perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya tadi, yang sel hewan itu ada lisosom, ada sentriol, ada silia, kemudian bentuknya itu nggak kaku, ya. Kemudian kalau sel tumbuhan sendiri dia punya kloroplas yang khasnya, ada plastida, ada vakuola yang besar ya, selnya kaku karena ada cell wall ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang keduanya ada ya, contohnya nukleus, sitoplasma, ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma ya, seperti itu. Oke. Baik ya, berikutnya ini terkait tentang organel ya. Seperti yang tadi telah diketahui ya, jadi organel itu bagian dari sel yang memiliki fungsi tertentu. Nah, berikut ini organel-organelnya beserta fungsinya. Ya, yang pertama ini nukleus. Jadi nukleus itu dia fungsinya untuk mengatur seluruh kegiatan sel ya. Jadi control everything the cell does. Mulai dari replikasi DNA, transkripsi ya. Kemudian nanti hubungannya dengan transport protein dan yang lainnya. Oke. Nah, berikutnya ini mitokondria ya. Mitokondria ini organel yang ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Oh iya, tadi juga nukleus juga ada di sel hewan dan sel tumbuhan ya. Keduanya ada. Fungsi mitokondria sendiri ini untuk menghasilkan energi ya berupa ATP atau adenosin trifosfat. Jadi kadang mitokondria itu disebut sebagai rumah energi ya, seperti itu di dalam sel hewan, baik hewan ataupun tumbuhan.
Nah, berikutnya di bawah mitokondria ada yang namanya membran sel atau membran plasma ya. Membran sel atau membran plasma ini fungsinya untuk kontrol ya keluar masuknya zat ya. Jadi keluar masuknya zat baik itu dari dalam atau keluar sel ya, seperti itu. Atau bisa juga disebut untuk transportasi sel ya. Jadi yang membatasi dunia dalam dan dunia luar sel itu namanya membran sel. Ini di sel hewan dan sel tumbuhan juga ada. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya kloroplas ya. Kloroplas seperti yang dibahas sebelumnya itu hanya ada di sel tumbuhan ya. Fungsinya untuk membuat makanan berupa karbohidrat ya, dengan prosesnya namanya fotosintesis ya. Kemudian ada yang namanya sitoplasma ya. Sitoplasma itu 5% itu komposisinya air ya. Sitoplasma sendiri ini fungsinya untuk ya dia sebagai tempat beradanya organel-organel yang ada di sel hewan atau sel tumbuhan. Jadi keduanya ada yang namanya sitoplasma. Kemudian di sitoplasma juga ini tempat terjadinya proses metabolisme ya, yang terjadi di dalam sel. Oke, kemudian ada yang namanya cell wall atau dinding sel. Ya, cell wall atau dinding sel ini hanya dimiliki oleh tumbuhan. Ini yang membuat bentuk tumbuhan itu jadinya rigid ya atau kaku ya, seperti itu. Oke. Fungsinya ya karena dia posisinya di luar membran sel kalau di tumbuhan itu sebagai pelindung ya, atau memberi bentuk tumbuhan itu sendiri ya di selnya. Oke. Kemudian ada yang namanya ribosom. Ribosom ada di keduanya, sel baik itu sel hewan atau sel tumbuhan ya. Fungsinya untuk membantu dalam proses sintesa protein ya. Jadi di sini tulisannya mix protein. Kemudian ada yang namanya lisosom ya. Lisosom ini fungsinya untuk sekresi sel ya. Jadi di sini istilahnya recycle unneeded part ya. Jadi merecycle sesuatu yang nggak diperlukan ya. Jadi nanti berguna untuk sel tersebut ya. Itu lisosom. Nah, lisosom seperti yang dibahas sebelumnya ini biasanya disebutkan di beberapa referensi itu hanya ada di sel hewan ya. Tapi ada juga yang referensi mengatakan sel tumbuhan tertentu itu ada yang namanya lisosom. Oke. Kemudian ada yang namanya badan Golgi ya. Nah, badan Golgi itu ada di sel hewan dan sel tumbuhan ya. Ini untuk source material. Jadi kayak menyeleksi lah kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian ada yang namanya vakuola ya. Vakuola itu dominannya ada di tumbuhan ya, hewan tertentu. Kalau di hewan, kalaupun ada itu kecil ya, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya retikulum endoplasma ya. Retikulum endoplasma ini di sini fungsinya untuk move material, jadi untuk seperti jalannya ya, jalurnya. Nah, kalau misalnya retikulum endoplasma yang disebut dengan kasar, berarti itu ada ribosom. Kalau kasar tuh berarti yang bergerak material di situ tuh itu protein. Nah, kalau disebut retikulum endoplasma halus itu berarti lemak ya. Jadi retikulum endoplasma itu ada di sel hewan dan sel tumbuhan ya. Oke, itu contoh-contoh organel beserta fungsinya. Baik ya, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mengerti ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan nanti di grup ya. Saya tutup pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.